Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 23 Februari 2023. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita dari bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dikutip dari kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai dengan 20, di mana Allah menghadapkan kepada kita, kepada bangsa Israel, dua pilihan: kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, atau diistilahkan, dihadapkan kepada kita berkat dan kutuk. Kita diajak memilih yang terbaik. Sedangkan pada bacaan yang kedua, dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25, kita diingatkan bagaimana hidup kita sebagai murid-murid Yesus dan bagaimana seharusnya kita konsekuen dengan pilihan itu. Di antaranya bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangka diri, memangku salib sambil mengikuti Yesus. Dan mereka yang kehilangan nyawa karena Yesus akan mendapatkan pada akhir zaman. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, memasuki hari kedua Retrite Agung kita diingatkan oleh Allah kepada kita diberikan kebebasan untuk memilih, tentu dengan segala konsekuensinya. Kalau kehadapan kita dihadapkan dua pilihan, kematian atau kehidupan, berkat atau kutuk, itu berarti kita bebas memilih. Kalau kita memilih kehidupan atau berkat, konsekuensinya kita harus setia mengikuti sang guru kita yang ditegaskan dalam bacaan Injil. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Berkat yang kita pilih mengandung konsekuensi bahwa kita akan menyangkal diri, memikul salib sambil mengikuti Yesus Kristus. Menyangka diri berarti siap untuk meninggalkan segala ego kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, dan cocok bila kita tempatkan dalam kerangka pantang dan puasa kita. Penyangkalan diri berarti menyangkal keinginan kedagingan kita. Dan penyangkalan itulah yang kita maknai sebagai salib, di mana kita tidak mengikuti kehendak pribadi, tetapi mengikuti kehendak Dia yang mengutus kita. Maka salib kita maknai sebagai bentuk pantangan kita
untuk mengikuti kedagingan kehendak pribadi demi kerajaan surga. Salib tidak harus kita memanggul dua palang kayu, tetapi dengan kita tidak menikmati kesenangan kita, ego kita, kedagingan kita, itulah salib. Tetapi salib ini kita terima, kita jalani dalam kerangka kita mengikuti Kristus. Kalau kita berani dan siap memilih itu, maka kita sudah tepat memilih kehidupan, memilih berkat yang ditawarkan dalam bacaan yang pertama. Kriteria yang digambarkan dalam bacaan yang pertama sangat bagus. Bila engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Allah dan Tuhan Allahmu, mendengarkan suara dan berpaut padanya, berarti kamu memilih hidup, memilih berkat. Berpihak kepada Allah berarti memilih berkat, memilih kehidupan. Tentu saya katakan tadi dengan segala konsekuensi yang ada, yakni menyangkal diri, memikul salib sambil mengikuti Kristus. Dalam bahasa Jawa dikatakan napak tilas podo dalem. Dengan demikian, maka kita kalau mau memilih berkat atau kehidupan, kita harus menyelaraskan hidup kita dengan hidup Yesus sendiri, dengan penyangkalan diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Termasuk di dalamnya kita kehilangan nyawa demi Kristus, maka akan kita dapatkan kehidupan baru dalam Kristus, dan itulah yang namanya berkat. Belajar dari bangsa Israel dan tokoh-tokoh yang setia, berkat diberikan kepada mereka yang siang malam terus mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya. Berkat diterima lewat Tuhan Yesus Kristus yang sudah dijanjikan kepada Abraham, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Abraham setia dan tidak mengikuti kehendaknya sendiri, maka Abraham mendapatkan berkat dari Allah dengan keturunan yang banyak, keselamatan, dan juga tanah. Maka mari bersama-sama pada masa Prapaskah ini, masa Rehat Agung ini, hidup kita arahkan kepada Allah, agar tawar yang diberikan kita pilih kehidupan, kita pilih berkat, kita pilih keselamatan yang dijanjikan oleh Allah dengan segala konsekuensinya, yakni penyangkalan diri, memikul salib sambil mengikuti Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami manusia kebebasan untuk memilih menurut rencananya. Engkau tawarkan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, dan Engkau mengharapkan agar kami hidup dan memilih berkat daripada kutuk, memilih kehidupan daripada kematian, agar akhirnya dengan cara itu kami beroleh hidup yang kekal. Maka bantulah kami untuk terus memilih berkat, memilih kehidupan,
dan berani menanggung segala konsekuensinya, yakni penyangkalan diri, memangku salib dan mengikuti Engkau. Kuatkan iman umat kami yang lemah, agar tetap setia memilih berkat, kendati banyak godaan-godaan yang mendatangkan kutuk, nampaknya menggembirakan tapi menjerumuskan. Bantulah umat-Mu yang sedang sakit, semoga Engkau sembuhkan, Engkau berkati. Yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu. Biarlah akhirnya mereka ini mengalami kasih setia-Mu, mengalami pemeliharaanmu, dan hidup memilih berkat daripada kutuk. Oleh karena itu sertailah kami semua dengan berkat-Mu yang melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan, menghimbau, bahkan mewajibkan untuk hidup sehat, menjauhi penyakit, menjalankan protokol kesehatan dengan benar, poster, makanan bergizi, cuci tangan, pakai masker, pakai sanitizer, dan jauhi kerumunan. Pendek kata, jaga kesehatan masing-masing, agar kita tetap sehat dan mendapatkan kehidupan. Saya mengundang semua umat untuk terus aktif dalam lingkungan mengikuti sarasian-sarasian yang ada, agar akhirnya Retret Agung kita sungguh berbuah olah rohani maupun olah jasmani. Kita bertanya, apakah kemarin dan hari ini kita sudah memasukkan hasil pantang dan puasa kita ke lubang menurut masing-masing? Apakah Bapak sudah mengisi? Apakah Ibu sudah mengisi? Apakah anak-anak sudah mengisi? Harapannya kotak ini berguna untuk menolong sesama. Hadiri Ekaristi, hadiri jalan salib, terima sakramen tobat. Perbanyak baca kitab suci, doa keluarga, renungan-renungan pribadi, olah-olah rohani secara pribadi diperbanyak, agar benar-benar kita mengisi masa Retret Agung dengan baik. Terima kasih untuk kebersamaan kepada gereja dengan caranya yang luar biasa, dengan dana, dengan doa, dan dengan tenaga. Umat saya puji karena perayaan Ekaristi selama Rabu Abu membludak, khususnya pada Rabu malam atau sore jam 6. Gereja penuh, mandala penuh, dan samping selasar juga penuh. Saya masih mengharap pertobatan ini dibarengi dengan tindakan konkret, yakni sarasian APP dan juga derma-derma RPP semakin dikembangkan. Lalu juga sakramen tobat. Saya berharap kita semua nanti Paskah merayakan dengan penuh sukacita dan hati yang suci murni. Saudara-saudara terkasih, dengan hati hari ini saya mohon bantuan doa panjenengan semua. Hari ini genap 40 hari berpulangnya adik saya Nawanto. Nanti sore di rumah akan diadakan Ekaristi mengenang Nawanto 40 hari berpulang kepada Tuhan. Maka saya minta panjenengan berdoa dari rumah masing-masing.
mendukung kami semua dan keluarga agar Nawanto boleh segera berbahagia bersama Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.